Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, sahabat berbagi cerita yang dimuliakan Allah. Di kesempatan kali ini, berbagi cerita akan menceritakan tentang kisah Nabi Sulaiman bertemu dengan seorang pemuda yang hidup di dasar lautan selama 1400 tahun. Seperti apa kisah selengkapnya? Simak terus video ini sampai akhir. Sahabat berbagi cerita yang dimuliakan Allah. Dalam kitab Tanbihul Ghafilin, peringatan bagi orang yang lalai, karya Abu Laits As-Samarqandi diceritakan kisah seorang pemuda yang membuat kagum Nabi Sulaiman alaihissalam. Suatu ketika Nabi Sulaiman memperoleh wahyu dari Allah Subhanahu wa Ta'ala yang memerintahkan agar segera pergi ke suatu pantai. Kepada Nabi Sulaiman, Allah akan menunjukkan sesuatu hal yang ajaib. Setelah menerima wahyu tersebut, Nabi Sulaiman pun segera berangkat ke pantai yang dimaksud, dengan membawa seluruh bala tentaranya, yang terdiri dari kalangan jin, manusia dan sebagian bala tentara lainnya dari kalangan binatang. Sesampainya di tepi pantai, Nabi Sulaiman dan bala tentaranya tidak menemukan sesuatu apapun yang aneh atau ajaib. Yang didapatinya di sana, hanya hamparan pantai yang memanjang dan lautan yang terbentang luas seolah tanpa batas. Nabi Sulaiman alaihissalam segera memerintahkan salah satu bala tentaranya dari kalangan jin untuk menyelam di lautan dan membawa keluar sesuatu yang tampak ajaib jika menemukannya. Jin tersebut segera menyelam sedalam yang ia mampu sambil memperhatikan sekelilingnya. Setelah beberapa waktu, ia muncul di permukaan dan berkata, "Wahai Nabi Sulaiman, aku telah menyelam sejauh yang aku mampu, sampai sekian ribu meter dalamnya, tetapi aku tidak melihat sesuatu yang ajaib dan istimewa yang bisa aku tunjukkan kepadamu." Nabi Sulaiman tidak puas dengan laporan jin tersebut. Allah Subhanahu wa Ta'ala telah memfirmankan, dan itu pasti adanya. Hanya jin itu saja yang mungkin tidak mampu menemukannya. Karena itu beliau memerintahkan jin Ifrit, yang mempunyai kemampuan jauh lebih hebat dari kalangan bangsa jin lainnya, untuk melakukan tugas tersebut. Setelah mendapatkan tugas tersebut, jin Ifrit segera menerjunkan diri ke samudra, menjelajah ke segala arah dan sedalam yang ia mampu, dengan kecepatan yang jauh lebih mengagumkan. Tetapi setelah beberapa waktu lamanya, ia muncul di permukaan tanpa membawa apa-apa dan berkata, "Wahai Nabi Sulaiman, aku telah menyelam sejauh yang aku mampu, sampai sekian ribu meter dalamnya, 2 kali dalamnya dari yang diselami jin sebelumnya, tetapi aku tidak melihat sesuatu yang ajaib dan istimewa yang bisa aku tunjukkan kepadamu." Hal tersebut membuat Nabi Sulaiman tidak puas dengan hasil yang dilaporkan jin Ifrit itu. Karena itu beliau memerintahkan kepada salah seorang punggawanya dari kalangan manusia, yaitu Ashif bin Barhia yang dulunya telah berhasil memindahkan singgasana Ratu Bilqis. Ashif bin Barhia adalah seseorang yang sangat ahli dan menguasai kitab Taurat, bahkan Allah menganugerahinya ilmu secara langsung dari sisinya, ilmu laduni. Nabi Sulaiman berkata kepada Ashif, "Wahai Ashif, tunjukkanlah kepadaku keajaiban apa yang disembunyikan Allah di dalam lautan ini." Yang dilakukan Ashif berbeda dari yang telah 2 bangsa jin sebelumnya lakukan, yang segera menceburkan diri ke samudra dan menyelam. Ashif hanya diam sesaat, kemudian menadahkan tangannya ke atas dan berdoa kepada Allah. Tidak lama kemudian air laut tersibak, dan muncul sebuah kubah besar berwarna putih dengan pintu di 4 penjurunya. Pintu pertama terbuat dari intan permata, pintu kedua dari yakut, pintu ketiga dari mutiara, dan pintu keempatnya dari zabarjud yang berwarna hijau. Ashif berkata, "Wahai Nabiullah, inilah keajaiban yang ingin ditunjukkan Allah kepada engkau." Ia berada di dasar lautan dengan kedalaman 3 kali yang diselami jin pertama. Nabi Sulaiman memandang dengan penuh kekaguman kepada kubah putih yang perlahan menepi dengan sendirinya. Kemudian pintu-pintu itu terbuka, dan tidak ada setetes air pun yang membasahi bagian dalam kubah tersebut. Nabi Sulaiman pun masuk ke dalam kubah tersebut, dan menemukan seorang pemuda sedang beribadah di dalamnya. Lantas beliau mengucapkan salam dan berkata, "Wahai pemuda, mengapa engkau tinggal di dasar lautan di dalam kubah ini?" Setelah menjawab salam beliau, pemuda itu menceritakan, bahwa dahulunya, ia merawat dan melayani kedua orang tuanya yang cacat, ibunya dalam keadaan buta sedang ayahnya lumpuh, selama hampir 70 tahun. Ketika sang ibu akan meninggal, ia berdoa, "Ya Allah, panjangkanlah umur anakku dalam ketaatan kepadamu." Ketika sang ayah akan meninggal, ia berdoa, "Ya Allah, jadikanlah anakku tetap dalam ketaatan kepadamu di tempat yang tidak dapat diketahui oleh para syaitan."
Setelah kedua orang tuanya meninggal, pemuda itu berjalan-jalan ke tepi pantai, dan melihat kubah tersebut yang dalam keadaan terbuka. Ia masuk karena ingin mengetahui keadaan di dalamnya. Tetapi tiba-tiba kubah tersebut tertutup, dan dibawa malaikat ke dasar lautan yang terdalam. Maka ia menghabiskan waktu hanya dengan beribadah kepada Allah di dalam kubah tersebut. Nabi Sulaiman berkata, "Pada masa siapakah engkau hidup ketika itu?" "Masa Nabi Ibrahim alaihissalam," jawab pemuda itu. Berarti pemuda itu telah tinggal di kubah itu selama sekitar 1400 tahun, tetapi sama sekali tidak tampak ketuaan di wajah pemuda tersebut, bahkan satu uban pun tidak tampak di rambutnya. Nabi Sulaiman berkata lagi, "Bagaimana dengan makan minummu di dalam kubah ini?" Setiap harinya kubah ini naik ke permukaan, dan seekor burung membawakan makanan dan minuman sebesar kepala orang dewasa. Saya bisa merasakan semua jenis makanan di dunia ini, yang membuat saya selalu puas dan kenyang, hilang semua rasa haus dan lapar, panas dan dingin, jemu dan malas, bahkan tidak ada rasa kantuk dan ingin tidur, sehingga saya bisa menghabiskan waktu untuk beribadah kepada Allah. Nabi Sulaiman memandang pemuda itu penuh kekaguman. Walaupun segala mukjizat dan kelebihan yang diberikan Allah kepadanya sangat mengagumkan, tetapi bagi Nabi Sulaiman, apa yang dialami pemuda itu jauh lebih mengagumkan lagi. Apalagi pemuda itu bukan seorang nabi dan rasul, tetapi seorang yang berbakti kepada kedua orang tuanya yang memperoleh kemuliaan itu, karena doa kedua orang tuanya. Nabi Sulaiman berkata, "Maukah engkau tinggal bersama kami?" Pemuda itu berkata, "Kembalikanlah saya ke tempat semula, dan biarkanlah saya terus beribadah kepada Allah sampai waktu yang dikehendaki Allah." Nabi Sulaiman pun keluar dari kubah tersebut, dan memerintahkan Asyif untuk mengembalikan kubah itu ke tempatnya semula. Asyif menadahkan tangan dan berdoa, maka perlahan kubah itu masuk ke dalam air, dan pemandangan kembali seperti semula, hanya hamparan air dan pasir yang seolah tidak terbatas. Sahabat berbagi cerita yang dimuliakan Allah. Pelajaran yang dapat kita ambil dari kisah ini adalah betapa mustajabnya doa yang dipanjatkan kedua orang tua untuk anaknya. Oleh sebab itu sudah sewajibnya, kita yang masih memiliki orang tua, untuk merawatnya dengan penuh kasih sayang, terlebih lagi jika orang tua kita sudah dalam keadaan renta dan melemah fisiknya. Merawat orang tua atau birrul walidain, merupakan salah satu amalan yang utama. Hukumnya fardu ain dan amalan ini merupakan hak orang tua atas anak-anaknya. Bakti kepada orang tua adalah wasilah untuk bisa masuk surga dari pintu terbaik. Sekian yang dapat disampaikan, semoga bermanfaat. Mohon maaf apabila ada salah dalam penyampaian. Yang benar datangnya dari Allah, dan apabila ada salah, itu datangnya dari saya pribadi sebagai manusia biasa. Sampai jumpa di lain kesempatan, saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.